akhirnya bisa jadi owner Saskara ID itu gimana sih Kak sebenarnya? Ya, dimulai dari dimana saya sangat tertarik ya Kak dengan dunia kecantikan seperti make up atau skincare gitu. Jadi makanya saya mulai cari-cari nih apa-apa sih barang uh, yang kira-kira anak-anak zaman sekarang ini sangat tertarik gitu. Jadi saya melirik di barang ini, saya melirik barang ini, saya lihat, saya juga sangat tertarik. Saya pribadi, saya juga memakainya. Maka dari itu saya mengambil barang ini dan membuat brand saya sendiri gitu. Jadi gini Kak, kan teman-teman mungkin di sini sudah ada yang punya bisnis kali ya, atau baru mau mulai berbisnis. Nah, kira-kira bisa dong dibagiin gimana sih Kak strategi-strateginya Kak? Kak, aku panggilnya Sase ya. Kak Sase itu akhirnya bisa berbisnis online dan sukses seperti sekarang. Mungkin bisa dimulai Kak? Ya, baik. Kita sudah bisa mulai di presentasinya ya. Kenapa lewat kacamata? Mungkin bagi teman-teman jika ada pertanyaan, boleh langsung diaktifkan mikrofonnya. Nggak apa-apa, mungkin nggak apa-apa obrolan saya dipotong asal kalian bisa tersampaikan ya pertanyaannya. Iya, jadi teman-teman kalau yang mau bicara bisa di raise hand dulu, nanti kita persilahkan untuk di unmute. Oke. Jadi kita lebih kayak ke sharing-sharing ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah di bisnisnya yang sudah mulai berbisnis, bisa curhat juga sama Kak Sase dan siapa tahu dari kelas ini bisa terselesaikan gitu masalahnya. Dan perlu digarisbawahi juga, di sini saya bukan bermaksud menggurui, kita sama-sama sharing. Mungkin ada beberapa dari peserta yang lebih mengetahui tentang bisnis daripada saya, atau mungkin kita bisa berbagi informasi gitu. Saya mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sekarang kita mulai materinya, strategi memulai bisnis online. Ya, terima kasih. Awal pertama-tama ini saya mau ucapin terima kasih nih Kak. Terima kasih atas kesempatannya, atas tim ini kita, Kak Gita dan Kak Gita, yang Masya Allah cantik-cantik banget ya. Kak Gita lulusan STAN, dan Kak Gita itu salah satu teman saya yang sudah lama banget saya kenal. Dia sangat cantik, sangat baik, dan baik hati juga, Masya Allah. Dan amin. Terima kasih juga bagi para peserta yang Masya Allah antusiasnya luar biasa. Luar biasa dalam meluangkan waktunya di rumah aja. Gimana nih waktunya di rumah aja? Apakah membosankan? Apa gimana? Udah ada yang new normal nih? Udah ada yang new normal apa enggak? Udah, Kak. Udah mulai keluar-keluar ya? Iya. Nah, ini pesertanya cuma ada di Makassar doang apa di luar Jawa? Di mana? Kalimantan atau? Oh, ada dari Jogja Kak katanya. Oh, ada dari Jogja, Masya Allah. Ya, kita mulai ya. Strategi memulai bisnis online. Ya, jadi dilansir dari Forbes, majalah bisnis di Amerika Serikat itu, 80% bisnis online gagal di tahun pertama. Kira-kira kenapa ya? Kenapa bisnis online ini gagal di tahun pertama? Mungkin ada teman-teman yang
yang sudah mulai berbisnis online? Atau masih ada yang mikir-mikir gitu? Boleh di raise hand, bisa juga di kolom chat juga. Apakah ada teman-teman yang sudah mulai bisnis online atau baru mau mulai? Bisa nih bilang, bisa disampaikan juga. Masya Allah, ada dari Medan, Bulukumba, banyak Ada juga yang ya. baru mulai, Kak, baru mau mulai. Baru mau mulai, masih adaptasi. Oke. Kalau misalnya ada yang sudah mulai, apa gimana? Mungkin sudah mulai kecil-kecilan gitu, jualan-jualan. Kan bisnis online itu bukan cuma kita punya akun all shop-nya, tapi mungkin kita membagikan ke teman-teman, menjual ke teman-teman lewat sosial media, itu juga sudah termasuk bisnis online. Ada juga bilang nih, Kak, terkadang sulit bagi waktu antara kuliah dengan urus bisnis. Nah, gitu, oke. Ada juga bilang, oh dia udah belum mulai, tapi pernah jualan buku musiman. Masih jualan. Pernah juga mulai, tapi lagi vakum katanya sekarang. Nah, vakumnya itu kenapa nih? Itu kenapa, Kak? Mungkin aku juga sih mau sharing juga, Kak. Kan aku pernah jualan online juga ya, sekarang juga lagi ngebangun ini. Nah, tapi memang untuk mulai suatu bisnis online itu ternyata agak susah, Kak, untuk berkembang di awal. Apalagi kan banyak nih sekarang bisnis-bisnis online yang sudah sukses, yang kayak top seller kayak gitu kan. Sedangkan kita yang baru masuk kayak agak susah bersaing, dan akhirnya karena mungkin manage waktunya kurang, dan akhirnya ya lumayan bikin ini juga sih, Kak. Akhirnya tidak terlalu berkembang. Nah, itu gimana nih, Kak, caranya? Ya, sebenarnya tuh buat pemula ya, buat awal-awal itu kita kalau misalnya merasa bisnis online-nya itu kurang berkembang, bisa banget itu kita mulai dari teman-teman dulu nih, Kak. Kalau misalnya kita punya barang, kan teman-teman tuh pasti semuanya pada antusias ya. Pada antusias, mereka bisa saja kita minta tolong nih, bantuin promosiin dong barang saya gitu. Saya juga awal-awalnya teman-teman saya nih yang saya racuni sendiri. Bahkan sahabat-sahabat saya nggak bisa hidup, nggak bisa keluar tanpa produk saya sendiri gitu. Karena mereka memang suka, dan akhirnya kalau customer kita suka, maka mereka otomatis mereka akan memasarkan barang-barang itu juga gitu, Kak. Terus soal pemasaran, kita sebenarnya ada banyak cara pemasaran. Ini ada yang bilang kurang ngerti pemasarannya, Kak, gitu. Kita ada banyak pemasaran. Saya pribadi, saya sudah mencoba beberapa pemasaran, misalnya seperti endorse, tapi itu cukup memakan biaya banyak ya, Kak, karena influencer sekarang itu mereka jika mereka melihat insight-nya tinggi, orang-orang yang lihat profiling mereka tinggi, mereka akan memasang harga yang tinggi juga. Tapi kita harus lihat profil dari influencer tersebut. Jika influencer tersebut cocok untuk produk kita, misalnya saya kan kecantikan, maka dari itu saya harus memilih influencer yang kebanyakan nih followersnya perempuan gitu. Karena ada banyak nih, Kak, misalnya influencer perempuan tapi kebanyakan followersnya laki-laki gitu. Jadi kita harus milih-milih juga, karena misalnya nih influencer perempuan mungkin yang agak cantik atau vulgar gitu pasti banyak laki-laki. Tapi kalau influencernya perempuan yang misalnya nih punya
punya anak yang lucu, gemesin, yang suka masak-masak, pasti instannya itu biasanya perempuan sih yang punya followers gitu. Jadi bukan hanya dilihat dari banyaknya followersnya si influencer tersebut ya Kak. Jadi harus Gitu juga ya. lihat lebih apakah itu cocok sama produk kita atau tidak. Iya Kak. Saya juga pernah nih Kak nge-endorse artis. Ada kan yang kenal Tisa Biani? Yang kenal Isabiani siapa nih? Tisa Bisa. Biani itu dia pesinetron Indonesia dari Jakarta gitu Kak. Tapi saya endorse tapi malah feedbacknya kurang karena mungkin di sana mungkin dia kurang mempromosikan brand saya karena dia kan tinggi banget nih harganya, tapi cuma satu slide Kak, jadi gitu, jadi kurang ngedampak bagi all shop saya gitu. Malah yang lebih ngedampak itu influencer yang dari Makassar. Jadi belum tentu sebanyak apapun ininya lebih ngedampak dari sama produk kita ya Kak. Ya. Mungkin followers mereka juga followers Tisa Biani ini mungkin tertarik, tapi setelah melihat lokasi dari all shop tersebut, mungkin harga ongkirnya mahal, mereka jadi mundur gitu. Jadi salah satu hal masalah juga sebenarnya nih Kak. Ini kan kalau Kak Sasya kan biasanya nge-endorse dan segala macam. Nah gimana nih Kak kalau orang-orang yang baru berbisnis, yang maksudnya modalnya masih ya dikit lah Kak untuk modalin produk aja tuh lumayan susah. Sedangkan kalau untuk nge-endorse itu butuh biaya banyak. Nah kira-kira apa sih yang mesti dilakukan sama teman-teman semuanya? Untuk mempromosikan produk itu kan ada dua Kak. Ada yang namanya paid promote, ada yang namanya endorse. Nih, bedanya nih yang dua ini, paid promote itu kita cuma ngirimin materi atau video untuk influencernya untuk di-post. Dan yang kedua, endorse. Endorse itu kita harus ngirimin barang dan mereka review barang kita. Tapi paid promote ini juga sebenarnya bagus juga sih Kak, karena dia juga lebih terjangkau harganya, karena kita juga tidak perlu mengirimkan barang kan. Kalau kita mengirimkan barang, kita juga sih yang rugi gitu kan. Terus kalau paid promote ini, saya juga selalu coba paid promote dan alhamdulillah juga cukup berpengaruh sih paid promote itu. Nah, kalau langkah-langkah sendiri, Kak, kan tadi ada pernyataan nih bahwa ternyata 80% bisnis online itu gagal di tahun pertama. Nah, itu kenapa nih, Kak? Alasannya kenapa? Nih. Alasan pertama ya, ini karena kita lack of focus. Lack of focus itu kita kurang fokus terhadap barang-barang kita. Mungkin ada beberapa dari teman-teman tuh yang wah ini barang kayaknya bagus banget nih buat saya jual. Mungkin income saya akan bertambah. Tapi setelah menjual barang itu, teman-teman lihat barang yang lebih shining lagi nih. Ini namanya shining object syndrome. Sebenarnya di dunia bisnis itu kita juga punya penyakit, Kak. Namanya shiny object syndrome. Jadi pebisnis itu sudah, malah di Indonesia pebisnis banyak yang punya sindrom ini. Dia lebih mengarah ke objek yang lebih shiny sampai mereka mempunyai banyak fokus nih Kak. Nggak ada yang dikerja, nggak ada yang berhasil gitu, saking banyaknya. Dan mereka mungkin menganut prinsip palu gada.
apa yang lu mau gua ada gitu. Jadi kayak Indomaret gitu Kak. Jadi ini juga berpengaruh ke image kita Kak, branding kita itu mereka jika mau belanja ke kita, dia pasti berpikir lu jualnya apa sih gitu. Karena kita ada apa-apa ada gitu. Kita juga selalu merasa rumput tetangga itu lebih jauh lebih hijau. Makanya kita juga selalu mau beralih ke yang lain gitu. Saran saya tetap fokus, tetap bagaimanapun income-nya, bagaimanapun turunnya barang ini, kita harus fokus terus untuk memasarkan barang tersebut. Nah, ini ada seseorang Amerika yang bilang, if you chase two rabbits, you will lose them both. Jadi, jika kita mengejar 2 kelinci nih, kita nggak bakalan dapat dua-duanya, Kak. Gitu. Jadi, kita harus pilih satu kelinci untuk dikejar. Jika kita sudah mendapatkan kelinci satu tersebut, baru kita bisa mendapatkan kelinci yang lain lagi. Gitu, Kak. Sebenarnya saya salah satu yang mungkin terkena penyakit itu ya, Kak. Ya, karena Kak, kalau saya juga sebenarnya dulu begitu. Jadi kayak misalnya kita awalnya oke, lagi booming nih kue, terus mau jual kue, terus akhirnya lama-lama lagi booming yang ini nih, belum selesai di kuenya, belum ini pindah lagi kayak gitu. Jadi memang harus fokus ke satu bisnis itu. Maksud satu bisnis itu bukan satu produk ya, Kak. Ya. Jadi kayak satu apa ya? Mungkin satu kategori gitu, Kak. Oh iya. Satu kategori misalnya kayak saya kecantikan, jadi kecantikannya ada banyak. Ya. Gitu, iya. Apa teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan boleh di raise hand ya. Ini ada juga nih sulit memanage keuangan di tahun pertama bisnis katanya. Dan sulit nentuin jenis produk yang mau dijual dan sasaran pemasarannya, Kak. Nah, itu sebentar saya akan jelaskan di slide-slide selanjutnya. Sudah ada saya persiapkan. Kita lanjut nih ya ke reason kedua, mengapa kegagalan 80% di tahun pertama itu. Ini kita setelah saya cari-cari tahu nih, reason kedua itu ternyata informasi juga bisa membuat kita gagal nih, Kak. Bukan sebenarnya mencari informasi itu bagus, tapi jika kita mau mengetahui semuanya nih, Kak, kita mau belajar soal ini, jadi kan akhirnya itu kita bisa jadi bingung nih, Kak. Kita bisa jadi bingung, terus akhirnya kita takut untuk mencoba, takut untuk merasakan kegagalan. Kita juga jadi bingung untuk apa nih yang harusnya saya lakukan pertama, karena informasi yang di otak kita ini sudah full gitu istilahnya. Karena jadi saran saya, iya, saking banyaknya itu kita malah jadi takut sendiri gitu, Kak. Jadi saran saya itu jika teman-teman mungkin sudah dapat basicnya nih, mungkin seperti di kelas kita ini kita bakalan sharing-sharing tentang basic bisnis. Setelah dapat basic, lakuin aja dulu, Kak. Modal sekecil apapun itu kita bisa pokoknya just start now gitu. Nanti lama-lama akan prosesnya itu kita bakalan dapat sendiri gitu dari pengalaman kita, mungkin dari customer kita itu bakalan banyak banget mengajar kita sendiri daripada kita harus mencari teori di mana-mana gitu. Pengalaman itu sangat berharga gitu. Jadi kira-kira what should I do to start? Kira-kira apa nih yang bakalan kita lakukan untuk memulai?
teman-teman waktu mulai bisnis itu awalnya ngapain? Yang Nah, kalau dipersiapkan. sebelum ke teman-teman, aku mau curhat sedikit dulu nih Kak. Jadi kalau saya sendiri itu waktu mau mulai bisnis paling saya tuh lebih banyak makan waktu untuk bagaimana caranya biar branding, bukan branding sih, kayak tampilan-tampilan di Instagram atau apa tuh kayak bagus, kayak desain-desain kayak gitu Kak. Jadi kayak lebih banyak makan waktu di situ sih. Jadi akhirnya karena saking maunya sempurna, dan akhirnya setelah sempurna kok malah kayak ya kayak aduh kok Capek nggak sendiri ada, ya? iya kayak gitu. Atau bahkan lewat waktunya Kak, jadi kayak memikirkan terlalu banyak, misalnya mau bikin A, bikin B, siapin packaging lah apa dan segala macam. Akhirnya karena waktunya yang lama dan pada saat launching ya kayak nggak terlalu ngefek banget kayak gitu Kak, kalau aku sendiri. Nah, kalau teman-teman mungkin ada kendala mungkin. Nah, kalau saya sendiri Kak, awal pertama bisnis itu justru saya Saskara itu nggak punya Instagram Kak. Saskara itu nggak punya Instagram. Saya cuma memasarkan ke sosial media saya sendiri gitu. Sampai pada akhirnya salah satu customer saya nih yang menganjurkan, Kak gimana kalau kalau Saskara punya Instagram sendiri gitu. Jadi saya mulai sendiri. Oh iya juga ya. Sampai kapan juga nih Saskara mau gabung sama akun saya sendiri gitu. Jadi mulailah saya membuat Instagram Saskara. Tapi dengan modal desain pas-pasan juga sih Kak. Gitu. Pokoknya ya kita sebenarnya kalau misalnya pemasarannya itu sudah bagus, sebenarnya ini kuncinya di produk dan pemasaran juga sih Kak. Gitu. Kalau misalnya pemasarannya sudah bagus, insya Allah jika biar desainnya nggak terlalu gimana-gimana ya pasti bakalan disukai juga sama customer. Ini ada nih Kak, katanya dari teman-teman kendalanya itu belum punya produk. Itu gimana nih Kak? Nyari-nyari Kalau belum punya, template feed IG yang sesuai. Iya, bisa juga sih nyari-nyari template. Nah, yang belum punya produk nih. ya. Awalnya tuh cara-cara kita nyari produk itu pikirkan dulu kira-kira apa kesukaan kita gitu. Passion kita itu di mana gitu. Karena sesuatu itu yang kalau dikerjakan tanpa passion bakalan jadi beban gitu, Kak. Kalau misalnya kita sudah sesuai passion nih, apapun sesusah apapun pasti kita bakalan kerja keras gitu karena kita sudah merasa itu hobi kita gitu. Sama seperti saya, passion saya sebenarnya ada di kecantikan dan juga masak-masak gitu. Jadi dulu saya juga sempat jualan makanan Kak, karena kan aku juga shining object syndrome juga kan. Lihat ada yang booming dikit, masak, jual gitu. Dari SMA tuh teman-teman pasti kalau dengar kata sase tuh pasti makaroni skutelnya tuh gitu. Makaroni skutel atau ayam bakarnya tuh. Jadi apapun passion kita, misalnya kalau misalnya buat laki-laki mungkin otomotif kah, atau yang tadi buku, karena jika ini sudah sesuai passion kita, kita jadi gampang research-nya, kita jadi gampang mengetahui tentang produk-produk kita, apa keunggulannya, apa kekurangannya gitu. Jadi kayak
misalnya juga bisa juga ya Kak, kalau kayak misalnya orang yang suka baca. Jadi terus Ya. dia kayak jualan buku Kak atau apa, bisa juga kan Kak? Bisa Atau juga, Kak. jadi bisa saja Sebenarnya kalau banyak misalnya sih, kalau Kak. produk itu tergantung apa yang kita suka dulu. Gitu, Kak. Malah sebenarnya barang-barang yang ada di Saskara ini saya pakai sendiri dan saya memang suka sendiri gitu. Yang kalau saya nggak suka ya sebenarnya kalau kita nggak suka kan belum tentu orang lain nggak suka juga. Tapi lebih baik kalau misalnya kita suka juga nih barang, lebih enak promosiinnya gitu. Jadi nggak kepaksa gitu. Bisa ini kan bukan cuman barang ya, bisa juga jasa gitu. Kan saya suka kecantikan, jadi udah mulai nih Kak masuk ke dunia make up gitu. Jadi MUA gitu. Jadi makeup ini wisuda kayak gitu dan Make up segala macam wisuda, ya. make up pengantin. Ya. Jadi bisa juga jasa kan produk itu bisa jasa, bisa barang. Bisa barang. Jadi tergantung apa yang kita suka. Jadi kayak misalnya mungkin kalau kayak kita suka nulis, mungkin jasa apa gitu, pengetikan apa, yang jelasnya memang sesuai dengan passion kita. Kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang suka banget nih dengan bahasa Inggris, bisa jadi jasa tour guide atau translate, itu sangat bagus juga sih Kak. Kira-kira teman-teman ini apa-apa nih? Passionnya di mana? Yang pekerjaan yang kalau teman-teman kerjakan tuh rasanya nggak ada beban gitu. Nggak, yang enak banget gitu dikerjain biar berapa jam juga, karena kan itu kita suka sendiri ya. Ya mungkin teman-teman ada yang mau sharing yang masih belum punya produk, terus mungkin tahu passionnya di mana, bisa chat di kolom komentar dan siapa tahu kita ada ide gitu kan Kak. Ya. Kita sharing aja. Mungkin seperti kayak Gita yang pintar desain, bisa juga buat jasa buat logo untuk all shop itu banyak loh Kak yang nyari-nyari jasa desain mungkin untuk feed IG mereka atau logo mereka gitu. Oh iya, ini ada nih, Isnur Ardiansyah, lebih ke bahasa Inggris sih Kak. Nah, bisa banget tuh. Iya, bisa banget Kak. Justru bahasa Inggris Apalagi ini banyak banget tuh bisnis-bisnis yang bisa Kakak lakukan dengan bahasa Inggris. iya, Saya apalagi sebenarnya kan siswa sastra Inggris juga, Kak. oh iya. Iya. Mahasiswa sastra Inggris ya, Kak. Iya. Tapi Kak Sasa ini lo masih muda loh. Dia lebih muda daripada saya. Bayangkan udah bisa punya bisnis sendiri. Jadi kalau kayak bisnis tadi yang bahasa Inggris sebenarnya banyak banget sih Kak. Apalagi sekarang kan kayak di masa COVID ini kita bisa tuh jualan jasa kayak ngajar-ngajar secara online Gitu, atau iya. buka-buka kelas-kelas yang mungkin ya berbayar, tapi berbayarnya mungkin bisa untuk mahasiswa kan masih ini ya, yang standar-standar gitu. Lumayan bisa menghasilkan di masa-masa yang seperti ini. Dan sebenarnya motivasi saya buat gini itu kan lebih enak, kita nih Kak sebagai perempuan kan banyak banget nih kebutuhannya, mau inilah mau itulah, jadi kita juga merasa tambah dewasa nih tambah nggak enak gitu kalau mau minta sama orang tua. Ya, betul. Jadi sekali minimal uang beli ini ya Kak, minimal buat beli skincarean. Iya. Nah, oh iya nih Kak, ada pertanyaan. Katanya, gimana sih menurut Kakak tentang pebisnis yang hanya jadi reseller? Nah itu penting juga nih Kak, yang jadi reseller.
Sebenarnya dari awal saya berbisnis itu justru cuma jadi reseller, Kak. Tapi reseller ini kan ada beberapa tuh, ada yang namanya dropship, ada yang namanya reseller. Reseller itu mungkin dia lebih ke menyetok barang dari distributor. Dan kalau dropship itu dia cuma mencari customer. Setelah itu dia memberikan alamat itu ke distributor. Jadi distributor yang mengirimkan langsung ke customernya. Nah, saya dulu itu saya lebih ke distributor sih, Kak. Gitu. Saya lebih ke distributor. Jadi saya ambil foto-foto nih, Kak, foto-foto dari all shop yang saya rasa ini bagus dan saya share ke Snapgram atau kemana-mana ke sosial media saya. Kalau sudah ada yang mau, baru saya itu pesankan. Sebenarnya itu juga sudah cukup lumayan itu, Kak, lumayan menguntungkan juga reseller dan dropship ini karena dia minim banget tuh modalnya. Tapi kekurangannya gitu, kalau dropship ini kekurangannya customer kan lebih pilih barang yang sudah ready nih, Kak. Kalau barang yang masih nunggu mungkin 1 minggu atau 3 minggu kan mereka kebanyakan lebih pilih nanti aja deh, Kak, nanti udah ready baru saya beli, tapi pas udah ready udah nggak tahu kemana. Iya, nggak jadi closing ya, Kak? Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya Kakak mau awal bisnis itu jadi reseller juga nggak apa-apa sih, Kak. Mungkin itu cara-cara untuk membuat modal, tambah-tambah modal sampai kita sudah bisa nyetok barang sendiri dan buat brand sendiri gitu. Oh, jadi nggak apa-apa reseller dulu untuk cari-cari modal, karena kan kalau reseller setahu aku tuh minim modal ya, bahkan tanpa modal. Ya. Karena kita cuman memasarkan produk orang lain kayak gitu dan meng-up-kan harganya. Nah, di sini tadi ada pertanyaan, katanya sekarang jualan produk sendiri atau reseller? Kalau Kak Sase kan sekarang udah jualan produk sendiri ya, Kak? Ya. Dengan brand sendiri. Alhamdulillah namanya Saskara, Sase, Maskara gitu. nama Sase itu sebenarnya nama panggilan teman-teman sih, Kak. Nggak tahu juga artinya apa, tapi ke bawah sampai sekarang. Ya, jadi Saskara itu Sase Maskara. Oh, jadi awalnya itu Maskara dulu, Kak. Ya. Mulai Maskara dulu. Awalnya itu cuma satu produk aja, Kak. Tapi Maskara terus akhirnya banyak produk nih, Kak. Salah satunya aku pernah beli yang ini nih. Shining Nails. Jadi kita mungkin kalau misalnya tadi saya bilang kita harus fokus ke satu bisnis, bukan cuma satu barang aja, tapi mungkin satu apa sih namanya, satu kategori gitu, Kak. Misalnya snack ada banyak, jadi bisa bervariasi supaya bisa lebih cepat perkembangannya gitu. Gitu. Ini, Kak, ada pertanyaan lagi. Gimana tanggapannya tentang gimana tanggapan Kakak tentang bisnis afiliasi? Bisnis afiliasi. Bisnis afiliasi itu gimana ya, Kak? Bisnis afiliasi. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, bisa lebih diperjelas. Saya dalam konteks kayak gimana dulu nih? Oke, sebelum itu sambil menunggu tanggapan dari yang bertanya, kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Gimana tanggapannya tentang sistem pre-order, Kak? Sistem pre-order. Ya, sama seperti yang aku jelasin tadi, Kak. Mungkin barang-barang yang pre-order itu mereka cuma reseller gitu. Jadi ada banyak all shop yang mereka buat akun, tapi
semuanya pre-order gitu. Jadi bisa saja mereka juga ngambil dari distributor atau all shop lain yang lebih murah gitu. Tapi pre-order ini sebenarnya saya kurang menyarankan ya Kak, karena mungkin kalau customer yang betul-betul butuh, mereka bakalan nunggu sih Kak. Tapi jika customer yang cuma mau aja di hari itu doang, kalau misalnya nunggu pre-order, pasti bakalan cancel. 80% itu pasti bakalan cancel gitu Kak. Oke. Nah, oh ya Kak, yang tadi bisnis afiliasi tuh kayak ini Kak, kayak punya barengan gitu. Jadi kayaknya kita punya bisnis tapi barengan. Oh gitu. Misalnya kayak ada teman-teman, jadi kayak sama-sama kayak 2 orang atau 3 orang. Kan biasa itu agak sulit ya Kak, apalagi untuk menyatukan visi dan misinya antara beberapa orang itu. Saya juga pribadi sebenarnya masih sendiri ya, karena merasa kalau memasukkan orang gitu, kalau saya sendiri sih, mungkin nggak semua yang bisa saya kerjakan, tapi sejauh ini masih bisa saya kontrol. Kalau misalnya sudah insya Allah agak membesar, mungkin saya sudah tidak bisa memegang sendiri lagi, baru saya memasukkan orang. Tapi jika teman-teman mau berbisnis dengan beberapa orang, bisa jangan asal pilih Kak. Jangan asal pilih, oh ini teman aku, jadi aku mau masukin deh sama-sama berbisnis. Kakak harus pilih juga apa-apa sebenarnya yang teman-teman kakak itu bisa lakuin nih. Misalnya, wah teman saya ini jago di desain misalnya, gitu. Jadi teman-teman kakak punya fungsi tersendiri gitu. Jangan sampai apa-apa itu bertabrakan gitu. Jadi ada fungsi tugas masing-masing ya Kak, supaya iya. tidak saling tumpang tindih gitu. Ya, gitu. Jadi misalnya kayak si A, oke, ngurus desain aja, nggak usah urus ABCD-nya kayak gitu. Yang Gitu, iya. A-nya diurus sama siapa kayak gitu. Selanjutnya nih Kak, seperti yang kita ketahui kan dalam bisnis online itu kadang ada akun palsu atau sering terjadi penipuan. Nah, jadi bagaimana cara kita meyakinkan konsumen dengan barang yang kita jual? Nah, berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya itu kebiasaan nih Kak ngepost bukti-bukti transfer dari customer gitu. Saya ngepost bukti-bukti transfer, terus saya masukkan ke highlight, kan ada highlight Instagram itu. Nah, dari situ mungkin customer sudah bisa lihat, wah ini sudah banyak nih barang-barang yang dibeli gitu. Terus bisa juga kalau teman-teman sudah ada all shop, bisa gampang banget nih kalian daftar aja di Shopee, karena Shopee itu mungkin Shopee atau yang lain Tokopedia, Lazada, karena Shopee itu dia kurang dari penipuan karena ada asuransinya Kak. Jadi rata-rata all shop yang terpercaya itu ada Shopee-nya gitu. Oh iya, jadi ini ya Kak, kalau all shop penipuan itu kadang-kadang dia nggak pakai platform online kayak Bukalapak, Shopee, dan segala macam. Karena kan kalau pakai platform pasti harus ini ya Kak, ada asuransi, dan kalau misalnya nggak sampai barangnya akan dikembalikan uangnya. Iya. Dan kita kalau ngejual di Shopee juga, barangnya juga harus sampai di customer, baru uangnya ke kita gitu. Jadi agak di-delay dikit. Tapi itu membuat customer lebih percaya kan Kak? Ya. Malah mungkin 50% dari customer saya di Shopee juga Kak. Di Shopee, ada juga yang langsung pesan lewat WhatsApp atau DM Instagram.
sebenarnya kalau tentang kasus penipuan ini sendiri sih ada banyak, memang agak banyak ya Kak, kira-kira aku dengar kabarnya, karena kasihan juga maksudnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan hal tersebut. Tapi kalau pengalaman kalau sebelum membeli online di online shop itu, harusnya kalau di Instagram sih aku biasanya lihat komentar. Kalau misalnya walaupun banyak followers tapi tidak ada komentarnya satupun dan segala macam, biasanya sih itu penipuan. Jadi mungkin dari segi kita lebih apa ya, membangun kepercayaan gitu, kepada teman kita. Iya. Nah, ini nih Kak, ada pertanyaan lagi. Kak, awal bikin brand produk sendiri itu pakai jasa maklum atau gimana Kak? Jasa maklum itu apa Kak? Mungkin lebih ini aja sih Kak, ceritain aja gimana sih awalnya sehingga Kak Sase itu bisa membuat dan memutuskan untuk membuat produk sendiri. Dan buatnya gimana cara-caranya aja sih Kak, strateginya. Nah, ini sebenarnya awalnya itu saya lihat dari ada influencer dari luar negeri gitu Kak. Dari luar negeri, saya lihat dia juga jualan ini gitu. Awalnya saya tertarik nih Kak jadi reseller gitu. Saya tertarik jadi reseller, saya tanya price-nya gimana, wah ternyata cukup tinggi juga nih gitu. Jadi saya coba searching, cari produknya yang mungkin mirip, saya perhatikan baik-baik detailnya gitu. Ternyata saya dapat nih dengan harga yang lebih murah. Saya dapat dengan harga yang lebih murah dan ternyata barang itu istilahnya kosongan Kak. Barang kosongan itu barang yang tidak ada brand, jadi kita bisa membuat brand sendiri gitu. Kita bisa capkan brand sendiri. Bahkan pebisnis di Indonesia ini mungkin di salah satunya Bintang ya, yang paling besar itu di Makassar, dia juga gitu Kak. Dia juga nge-rebrand barang gitu. Jadi barangnya itu bukan real dari bintang sendiri. Oh, jadi kita cari memang produk yang kosongan itu Kak, tapi sesuai dengan kualitas yang kita mau, kayak gitu ya Kak? Gitu. Nah, ini tadi nih kembali ke ini, cara menentukan tim itu kita gimana Kak? Yang soal afiliasi tadi, cara menentukan teman-teman tim itu seperti apa? Tapi sebenarnya udah terjawab sih Kak, sesuai dengan fungsinya ya. Iya. Semoga bisa. Mungkin teman-teman bisa lihat hobi-hobi teman-teman, hobi temannya apa. Mungkin hobinya, mungkin mereka pintar ngetik atau pintar desain atau pintar ngitung uang gitu, pintar akuntansi, bisa juga sih. Nah, ini lagi Kak, gimana sih caranya kan kalau awal berbisnis online itu, yang tadi pertanyaanku, kan banyak nih Kak pebisnis online juga yang top seller, yang followersnya sudah banyak, sedangkan orang yang baru mulai itu masih followersnya untuk nambah 2-3 followers itu cukup susah gitu. Apa sih Kak yang mesti harus dilakukan untuk awal mulai berbisnis online? Nah, ada dulu Kak, waktu saya awal-awal, saya cari-cari nih Kak, gimana nih kira-kira supaya follower saya nambah-nambah gitu kan. Jadi saya ada dapat cara di YouTube. Saya itu kita cari nih Kak, apa online shop yang mirip-mirip atau mirip sama nih kategorinya dengan online shop kita. Lihat nih Kak followersnya. Terus nggak apa-apa, kita follow aja dulu semuanya Kak. Karena bisa saja itu followers dari akun all-shop tersebut mempunyai minat yang sama kan dengan brand kita. Jadi bisa saja brand kita dilirik dan bisa saja di follow back gitu.
atau justru lebih bagus lagi kalau mereka beli gitu. Karena sebenarnya kesuksesan dari all shop ini bukan tergantung dari followersnya sih Kak. Karena ada banyak banget nih all shop yang justru nggak terlalu banyak followersnya, tapi customer-nya justru banyak yang beli gitu. Jadi yang paling penting itu adalah closing-nya ya Kak, bukan dari segi banyaknya followers. Walaupun sebenarnya followers juga mendukung untuk mendukung untuk meningkatkan kepercayaan para calon-calon customer kita ya Kak. Iya. Tapi awal-awal itu Kak, sebenarnya waktu followers saya sekarang masih 0 banget nih, saya justru pernah beli followers Kak. Saya beli followers 1.000 untuk ya cuma untuk mancing-mancing orang doang. Untuk mancing orang supaya nge-follow kita gitu. Karena kalau misalnya dilihat kayak, aduh ini followersnya lempem banget nih, nggak usah gitu. Jadi minimal kita jadi pancingan aja gitu. Jadi sebenarnya membeli followers itu bukan untuk supaya orang banyak beli, tapi untuk memancing calon customer kita untuk percaya terhadap produk kita. Itu Kak. Itu ada tips-tips dikit. Ya, gimana tuh Kak? Jadi iya sih Kak, memang penting banget sih untuk kayak misalnya kayak saya sendiri nih, kalau misalnya mau beli online, saya tuh pasti melihat oh ya followersnya yang banyak, terus testimoninya yang banyak, terus update-nya juga lumayan ini, komentar-komentarnya. Itu membuat calon kita sebagai pembeli akan lebih percaya kepada produk tersebut. Nih ada yang bilang nih, membeli followers bagian dari trik menarik followers asli. Iya betul. Gitu, Kak. Iya betul banget. Oke, ini ada pertanyaan dari Kemal Pasha Kak. Sangat mudah untuk menentukan produk yang akan dijual. Kendalanya bagi kaum laki-laki itu sangat sulit untuk melakukan penawaran ke teman-teman. Apalagi kaum laki-laki dikenal dengan logika dalam membeli. Beda dengan perempuan dalam membeli produk tanpa berpikir panjang langsung beli. Apalagi mengenai produk kecantikan. Bagaimana solusi terkait hal itu, Kak? Dan saran produk yang cocok untuk dijual oleh kaum laki-lakinya mungkin bisa di-sharing, Kak. Nah, ini buat kaum laki-laki ya. Buat kaum laki-laki, sebenarnya balik lagi nih, Kak. Mungkin kakak boleh paid promote ke influencer-influencer yang cantik-cantik nih, yang followersnya banyak laki-laki gitu. Terus cuma kita kan online shop itu bukan cuma di Instagram doang Kak, ada di Facebook juga. Dan justru saya lihat-lihat nih pengguna Facebook itu yang kebanyakan tuh laki-laki gitu. Pernah saya jual barang yang mungkin kebanyakan laki-laki yang customer-nya gitu. Saya pernah jual kayak gantungan kunci gitu, gantungan kunci PUBG gitu. Jual, saya masukkan ke Makassar Dagang, wah banyak banget nih laki-laki yang nyerbu saya gitu. Bahkan kontak-kontak saya di save jadi gantungan kunci. Gantungan kunci PUBG ya, Kak? Iya. Ya, oke. Jadi sebenarnya memilih platform juga penting ya, Kak. Kita melihat kira-kiranya platform A kebanyakan customer-nya apa, kayak gitu. Iya, gitu. Kita masuk ke step kedua. Iya. Nah, ini step kedua, look for a role model. Look for a role model itu artinya kita mesti cari siapa nih kira-kira pebisnis yang sukses di bisnisnya gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat
pebisnis yang mungkin mirip kategorinya dengan bisnis teman-teman. Bisa menerapkan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Teman-teman bisa amati bagaimana cara dia mempromosikan produknya, bagaimana dia membuat konten di Instagramnya gitu. Karena tanpa ada inspirasi nih Kak, mungkin kita bisa jadi kehilangan arah gitu. Misalnya nih, kalau misalnya kita disuruh gambar gajah, tapi kita nggak tahu nih gambar gajah tuh gimana gitu. Jadi kita bisa aja gambarnya monyet, tapi disuruhnya gajah gitu. Jadi kita juga ini juga penting juga sih, kita harus mempunyai pebisnis yang jadi role model kita. Gitu. Tapi gini Kak, apakah role model itu harus satu atau dua, fokus ke sesuai dengan bisnis kita, atau bisa aja kayak banyak? Karena kalau aku pribadi tuh, kalau ada yang suka, oke. Kalau ini suka, oke. Jadi kayak banyak begitu, akhirnya kayak nggak fokus sih Kak. Apakah emang harus satu doang, atau ada pilih beberapa, terus atau gimana? Tips triknya gimana memilih role model? Sebenarnya kalau banyak juga nggak apa-apa sih, Kak. Tapi kita harus menspesifikasi, Kak. Kita mungkin suka cara dia mempromosikan barangnya gitu. Sama seperti saya punya role model cukup di Makassar juga nih. Dia itu pebisnis juga, online shop. Dan saking suksesnya dia sudah beli Alphard Kak untuk keluarganya gitu. Dan saya lihat di Instagramnya banyak juga teman-teman yang tanya ke dia gimana caranya. Dia cuma bilang jangan berhenti promosi, jangan berhenti promosi, tiap hari promosi terus. Bisa saja orang-orang yang lihat promosi kita satu kali dia lihat promosi kita mungkin nggak tertarik, tapi mungkin ketiga kalinya, keempat kalinya mereka jadi tertarik gitu. Memang orang ini setiap hari promosi Kak, setiap hari itu aja yang dia post, tapi customernya Masya Allah banyak banget gitu, sampai orang rebut-rebutan gitu barangnya. Jadi walaupun mungkin pada saat hari itu nggak ada yang beli barang kita, tapi kita tetap promosi aja Kak. Nah, jangan kendor Kak. Jadi setiap hari dipromosi saja supaya orang yang lihat itu lebih ini ya. Tapi ada juga nih Kak yang kayak misalnya tips yang kayak tadi memperbanyak teman. Itu salah satu hal yang cukup lumayan efektif untuk memulai bisnis juga ya Kak. Jadi kayak misalnya memperbanyak relasi, terus jangan jangan kayak takut gitu berteman. Maksudnya kayak apalagi kayak di sosial media ya Kak. Itu penting banget. Nah, ada nih yang bertanya nih Kak. Semoga bisa dijawab ya. Omset per bulannya berapa Kak? Sebenarnya omset per bulan itu kalau dibilang per bulan sih masih belum tentu ya Kak. Masih kadang atas, kadang bawah gitu. Mungkin saya bisa konklusikan aja ya selama saya berbisnis mungkin sudah ya puluhan. Wah, dengan umur segitu bisa menghasilkan puluhan ya. Tapi itu bukan per bulan ya Kak. Iya Kak. Itu konklusi semuanya. Tapi luar biasa loh Kak, maksudnya dengan segitu minimal kita bisa membeli kebutuhan untuk diri kita sendiri dulu dan menghasilkan uang sebelum, apalagi kan Kak Sase lebih muda gitu dibandingkan kayak saya yang ya udah ya tapi masih tetap muda juga sih astagfirullah. Nah, lanjut lagi nih Kak. Tadi yang kalau misal
produk, ada pertanyaan lagi, produk apa nih Kak yang dijual sama temennya yang tadi katanya sampai bisa beli Alphard? Nah, ini pebisnis ini dia awalnya dia jual sama kayak saya kecantikan, dia jual skincare, tapi dia fokus di skincare sampai sudah tinggi, baru dia menyebar ke barang-barang lain, Kak. Jadi sekarang dia sudah banyak nih, mulai dari dekorasi, dia ada baju, dia juga ada skincare gitu, tapi lebih ke perempuan gitu, Kak. Nah, soal perempuan dengan laki-laki nih Kak, sebenarnya menurut Kakak, aku mau tanya perspektif Kakak sebagai pebisnis nih. Sebenarnya kalau untuk merasuki laki-laki dengan perempuan, memang apakah perempuan lebih mudah dirasuki Kak untuk menjual barang online? Sebenarnya tergantung sih, Kak. Justru biasanya saya juga dapat laki-laki yang kalau misalnya dia mau nih, dia bahkan beli lebih brutal gitu daripada perempuan. Gitu. Kalau misalnya memang dia suka, ya beli aja, nggak lihat dia butuh apa enggak gitu. Jadi kita mesti pintar-pintar aja sih milih-milih produk gitu, Kak. Jadi sebenarnya kalau yang tadi bilang laki-laki agak lebih sulit, sebenarnya itu bukan hal yang mutlak ya Kak. Tergantung gimana caranya kita meyakinkan si laki-laki itu dengan logika. Karena kalau laki-laki kan biasanya pakai logika, jadi kita harus meyakinkan, bilang, oh ini produk tuh bagus, tapi dengan cara logika supaya lebih masuk ke otaknya mereka ya. Iya. Oke. Mungkin Kak Sasha masih mau lanjutkan materinya Kak? Karena sampai saat ini belum ada lagi yang bertanya. Oke. Ini choose your customers. Atau pilih customer teman-teman. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, kenapa kita yang milih customer, bukannya customer yang milih kita, bukannya customer yang milih produk kita. Sebenarnya ini juga cukup penting untuk teman-teman untuk mengetahui nih kira-kira customer dari bisnis teman-teman itu gendernya apa, misalnya kan laki-laki, perempuan gitu. Kira-kira rentan umurnya nih yang minat dengan bisnis, dengan produk teman-teman itu, misalnya kalau kosmetik mungkin rentan umurnya lebih ke mungkin 15 tahun sudah pakai kosmetik gitu, 15 tahun sampai mungkin 50 tahun gitu. Terus hobinya ya pasti di fashion gitu. Dan tempatnya. Nah, ini bakalan jadi sangat-sangat penting untuk teman-teman yang mau mempromosikan di era milenial ini. Instagram Ads atau Facebook Ads. Facebook Ads dan Instagram Ads itu canggihnya itu, Kak, kita bisa memasukkan gender orang yang lihat promosi kita, laki-laki atau perempuan, rentan umurnya, kita juga bisa atur hobinya, interestnya di mana, dan daerahnya gitu. Jadi Instagram Ads ini sebenarnya cukup murah, Kak. Murah banget malah. Cukup 30.000 kita sudah bisa memasukkan iklan di Instagram Ads, dan itu saya rasa sangat-sangat bagus juga gitu. Dan kalau ini price-nya itu dia mungkin kita bisa pilih dari mungkin 1.000 sampai 3.000 orang yang lihat ini, harganya 30.000 per hari gitu. Atau kalau misalnya mau lebih banyak lagi, mungkin 10.000 sampai 15.000 orang yang lihat ini,
dan dalam 3 hari jadi 100.000 per hari. Jadi kalau 3 hari 300.000 gitu. Dan cara bayarnya itu bisa via transfer, bisa via kredit. Tapi menurut Kak Sase, yang mana sih lebih penting, Kak? Apakah nambah followers dulu atau iklan dulu? Kalau untuk yang pebisnis baru mau masuk, baru mau mulai bisnisnya. Nambah followers dalam konteks apa nih, Kak? Nambah followers asli apa nambah yang tadi itu yang trik Ya, yang itu? tadi itu, Kak. Yang tadi itu yang untuk memancing kan, walaupun misalnya kayak tahap-tahapnya itu apa dulu nih, Kak? Apakah kita mau nambah followers yang memancing itu dulu atau yang ads dulu? Menurut Kakak gimana? Menurut saya yang mancing dulu, Kak. Oh, jadi kita nambah mancing followers dulu? Kita mancing dulu, yakinkan tampilan all shop kita dengan followers itu. Terus kita masukkan, jadi all shop ini sebenarnya kita bagusnya kalau diganti jadi bisnis account ya. Bisnis account itu yang sebenarnya bisa mengiklankan produk kita gitu. Tapi kalau saya pribadi, kalau lagi ngendorse, kalau misalnya orang ini, influencer ini, selebgram ini sudah mau ngepost, saya tahu sudah mau ngepost, saya bakalan private IG saya supaya orang-orang nge-follow gitu. Oh, gitu ya, Kak. Jadi iya. Jadi tipsnya juga kalau misalnya ada nggak influencer itu di private dulu sebelum di ini supaya orang mau nggak mau dia harus follow, terus setelah itu dibuka lagi. Iya gitu, Kak. Salah Jadi satu kita tips. juga harus pilih situasi kalau mau buka Instagramnya atau mau di private. Okay. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan mengenai Instagram dan Facebook Ads ini? Ya, ini juga lumayan bagus loh, Kak, buat mengiklankan produk. Tapi kira-kira itu emang maksudnya seberapa efektif sih, Kak, yang Instagram Ads itu betul-betul setelah Kakak Instagram Ads itu apakah betul-betul nambah closing atau gimana, Kak? Iya, Kak. Justru karena kita milih gendernya ini, milih age, milih hobi, dan milih daerahnya, itu bisa nambah kemungkinan yang view itu untuk suka dengan produk kita, untuk tertarik dengan iklan kita. Misalnya saya masukkan interestnya itu di dunia kecantikan, jadi saya beri iklannya itu kan tentang kosmetik, bisa mungkin ada lebih cenderung besar peluangnya untuk mereka untuk membeli gitu, Kak. Dan kita juga, dan semua insight-nya itu jelas berapa orang yang view iklan ini, berapa orang yang follow kita, berapa orang yang klik akun kita, itu terlihat jelas di Instagram itu. Jadi lebih bisa mengukur ya, Kak, gimana penambahan dari investasi iklan yang kita lakukan. Pernah saya masukkan Instagram Ads, place-nya itu saya masukkan Indonesia ya, Kak, seluruh Indonesia gitu. Terus selang beberapa hari ada beberapa nih, Kak, ada yang pesan dari Jayapura, ada yang pesan dari Kalimantan. Ini berkat ya Instagram Ads ini, karena iklan kita tersebar ke seluruh Indonesia. Atau kalau misalnya teman-teman jualnya makanan yang nggak bisa dikirim ke luar pulau, bisa nih place-nya dikecilin aja jadi sekitar Makassar gitu. Jadi nggak mesti harus place-nya besar, tapi yang jelasnya itu nyentuh ke produk kita sesuai dengan
kapasitas yang bisa dijangkau sama produk kita ya, Kak. Iya, Kak. Apa teman-teman, apa ada yang pernah coba ini Facebook Ads atau Instagram Ads? Ini, apakah ada yang pernah coba? Kalau aku pribadi sih awalnya masih ragu-ragu sih, Kak. Kayak takut, ya lebih banyak takutnya sih. Sebenarnya Karena masih bingung tadi antara nambah followers dulu atau itu ads dulu. Itu kita bisa juga sih, kan awalnya itu kita nawarin nih ke teman-teman. Habis itu baru deh kalau misalnya udah nambah nih, baru nambah followersnya, beli followersnya itu, terus masukkan deh ke ads itu. Tapi jangan sampai, saya sarankan teman-teman pakainya untuk pembayaran via transfer. Karena biasanya nih kalau kartu kredit, biasanya ads Instagram itu mereka melanjutkan lagi Kak tanpa sepengetahuan kita. Jadi uangnya ketarik terus gitu. Jadi lebih bagus transfer aja supaya tidak ada otomatis ini ya, Kak. Iya, Kak. Kita lanjut lagi. Iya, Kak. Nah, ini nih. Focus on one channel. Focus on one channel seperti yang tadi kakak siapa tuh yang tanya gimana laki-laki yang perempuan yang laki-lakinya itu susah mendapatkan interest gitu. Jadi sama nih seperti kalau di online shop sama nih seperti kita ngejual di toko offline gitu. Sama seperti misalnya nih kita buka toko di misalnya ada di pasar gitu. Ada toko di pasar. Terus baru sebulan kita sudah mau banget ngotot buat cabang lagi. Tapi di yang awal ini belum terlalu keurus nih, Kak. Gitu. Jadi sama kembali lagi seperti awal, fokus, jangan cuma fokus di produknya, fokus di satu tempat dulu nih. Fokus di satu tempat, ngembangin di satu tempat ini, nanti kalau misalnya sudah merasa sudah bisa dikembangkan ke tempat lain lagi, baru dibuka di tempat lain lagi gitu. Sama seperti ini, saya lebih fokus yang sebenarnya sih ada Instagram juga, ada Facebook juga nih, ini Saskara ada Facebook juga, tapi saya lebih fokus ke Instagramnya. Justru saya malah kewalahan nih Kak, kalau di Facebooknya. Biasanya ini Facebook saya buka mungkin cuma 2 bulan sekali dan ada banyak banget consumer yang bertanya gitu, tapi saya nggak jawab karena nggak ada yang pegang gitu Facebooknya. Makanya harus difokusi mau di Instagram atau mau di Facebook gitu. Nah ini Instagram sebenarnya punya kesempatan lebih besar di gender perempuan karena 55% dari penggunanya itu perempuan gitu. Tapi untuk di Facebook dia rentan umurnya lebih besar dari muda dan sampai yang tua banget gitu semua pakai Facebook kan, dan presentasi perempuan dan laki-lakinya itu lebih banyak. Jadi mungkin bagi kakak yang tadi yang bertanya untuk laki-laki bakalan besar peluangnya kalau pakai di Facebook gitu. Jadi lebih memfokuskan diri ke sesuai dengan genre produknya kita ya, Kak. Jadi misalnya kalau Facebook kayaknya ibu-ibu bapak-bapak juga ya, Kak. Iya. Karena kayak kebanyakan ibu-ibu bapak-bapak itu pakai Facebook. Sedangkan kalau Instagram masih sangat kurang. Kalau Instagram lebih ke milenial gitu, lebih di bawah range-nya itu di bawah 30 tahun gitu. Dan bisa juga ya seperti yang tadi saya bilang Kak di marketplace.
seperti Shopee, Tokopedia juga lumayan bisa menguntungkan. Kayak mending kayaknya fokus ke satu dulu. Nanti kalau sudah berkembang satu, baru bisa dikembangin lagi yang platform lainnya ya, Kak. Iya. Tapi kalau misalnya teman-teman pilih cuma Shopee aja, nggak ada tempat untuk dipromosikan seperti Instagram atau Facebook juga sama doang, Kak. Masukin produk aja tapi nggak ada yang lihat gitu. Jadi kalau Shopee itu lebih ke tempat untuk bisa lebih enak ngirim barang dan ordernya. Sedangkan kalau marketingnya sendiri tuh lebih kayak Instagram, Facebook, dan segala macam ya, Kak. Betul, WhatsApp Kak. juga bisa. Ada juga tuh WhatsApp yang juga pilih bisa. lebih ke WhatsApp karena katanya kalau WhatsApp itu lebih real pembelinya. Gitu. Iya, justru saya juga kan setiap customer mungkin yang cuma tanya-tanya aja atau yang udah beli semuanya saya save tuh, Kak. Kontaknya tuh saya save, terus saya kasih kode tersendiri customer ini. Jadi kalau misalnya kita mau broadcast, jadi udah gampang gitu. Kalau misalnya kita broadcast, masukin semua yang namanya customer, yang awalnya customer, masuk semua broadcastnya ke dia. Kalau misalnya ada promo atau ada apa gitu. Jadi walaupun mungkin kita mereka mungkin nggak save kita atau gimana, yang jelas kita save aja dulu. Kalau misalnya ini kan lebih enak ya, memudahkan kita. Kan otomatis nih, Kak, kalau misalnya mereka nge-WhatsApp kita, mereka kan nggak bisa dapat WhatsApp kita kalau nggak di-save gitu. Jadi mereka otomatis nge-save kontak kita sih. Dan cara ini juga saya dapat dari role model saya yang tadi saya ceritakan itu gitu. Dia sebenarnya lebih bagus. tuh. Iya. Sebenarnya lebih bagus kita cantumin nomor aja dibandingkan link yang terhubung langsung ke chat itu ya, Kak. Iya, Karena Kak. kan kalau nomor orang otomatis harus nge-save dulu. Kalau link itu kan dia langsung chat Langsung aja tapi aja. tanpa nge-save itu. Iya gitu. Terus ada tips juga dikit buat customer, misalnya ini sudah beli barang nih. Jangan lihat customer itu cuman sekedar customer, Kak. Jadi ajak interaksi gimana mestinya. Kalau misalnya nih, kalau saya nih ada customer yang pasang status WhatsApp gitu. Sosok aja tuh, wah cantik banget, Kak, gitu. Jadi lama-lama dia, Kak gimana nih, sekarang saya udah habis, saya sudah mau beli lagi, Kak saya mau jadi reseller gitu. Jadi interaksi antara pembeli dan penjual juga enak gitu. Jadi lebih kayak menempatkan customer kita itu sebagai teman ya, Kak. Jadi kayak ya oke, sokap-sokap aja. Nanti juga jadi akrab betulan ya, Kak. Dan akhirnya closing. Iya. Ini ada pertanyaan, Kak? Udah nggak ada sih, Kak. Mungkin bisa dilanjut dan... Oh iya ada. Pengaruhnya tidak? Oh iya ada, Kak. Ada pengaruhnya tidak menampakkan harga produk di sosmed seperti Instagram dan di Facebook. Nah, gimana, Kak? Nah, ada banget, Kak. Kalau bagi saya, bagus banget nih pertanyaannya. Saya juga hampir lupa. Ini pengaruhnya menampakkan harga di sosmed. Sebenarnya untuk saya, kalau misalnya harganya cukup murah, cukup dapat dijangkau, saya bakalan terang-terangan nih memperlihatkan harganya gitu. Tapi kalau misalnya harganya agak pricey dikit, saya nggak terlalu memperlihatkannya. Jadi ini sebenarnya lebih bagus juga kalau kita tidak memperlihatkan karena lebih menarik customer untuk ngechat kita, Kak harganya berapa gitu. Jadi bisa, kalau misalnya teman-teman lihat di akun Saskara ID, banyak nih yang tanya, Kak harganya berapa. Jadi saya nggak balas di situ, saya balasnya di DM ya, Kak gitu, supaya teman-teman yang lihat juga dia nggak tahu harganya, jadi nge-DM kita juga gitu. Dan presentasi nge-DM itu kalau misalnya kita sudah interaksi pribadi gitu, lebih besar closingannya daripada cuma di komentar-komentar gitu, Kak. Ya. Jadi lebih bisa menarik dengan teknik closing tersendiri ya, Kak? Iya, gitu, Kak. Hmm. Sama juga jadi, ada
satu tips lagi yang baru saya ingat nih, baru lewat di pikiran saya. Ini saya dulunya suka kalau misalnya ada yang baru follow nih Kak, saya buat format sendiri. Hai Kak, selamat datang di Saskara ID. Terima kasih telah follow gitu. Jadi kami menyediakan ini bla 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 gitu. Dijelasin nih Kak produk-produknya apa. Kalau terus di bawahnya kalau misalnya ada pertanyaan boleh tanya di admin ya Kak. Terima kasih begitu. Jadi itu di mereka DM. lebih Ya. Kak. Itu di DM ya Kak? Halo Kak, itu di DM ya Kak? Iya Kak, di DM. Jadi lumayan ini ya. Iya lumayan effort sih Kak. Tapi lebih banyak peluang mereka untuk tanya harganya berapa Kak? Ini waterproof nggak gitu. Jadi lebih menambahkan interaksi. Jadi kalau misalnya ada yang baru follow, terus tiba-tiba di DM kan kayak, oh iya kayak ini ya, lebih enak di hati ya Kak. Lebih enak gitu. Bahwa ini all shop-nya ramah banget gitu. Sampai ada yang muji loh Kak. Wah Kak ini baru loh Kak saya belanja di all shop, adminnya ramah banget. Biasanya sudah jutek, malas balas atau balasannya singkat gitu. Sebenarnya kesenangan customer juga itu sangat penting Kak. Kalau misalnya kita balasnya pakai emoji love gitu atau apa, dibanding kalau cuma oke, iya siap. Jadi harus menambahkan efek emosi perasaan ke customer ya Kak. Iya. Tapi kalau perempuan kan lebih asik sih. Tapi kalau laki-laki gimana ya Kak? Apakah ada teknik tersendiri juga untuk menghadapi itu? Kayak chat-chatnya atau gimana? Kalau laki-laki gimana ya Kak? Mungkin panggilan bro gitu atau gimana? Iya bro. Iya bro. Terima kasih ya bro. Semoga rezekinya lancar gitu. Saya juga suka Kak ngedoain gitu ke customer. Kalau misalnya udah beli, makasih ya Kak. Semoga rezekinya lancar. Semoga sehat-sehat terus ya Kak gitu. Jadi bisa saja kan doa yang baik itu bisa berbalik lagi ke kita gitu. Jadi kopi. Wah, bagus sekali nih Kak. Nah, tips terakhir nih Kak, apa dari Kak Saskara ID untuk bisa mensukseskan bisnisnya? Nah, ini tips terakhir dan saya anggap ini paling penting sih Kak. Paling penting dari penting-penting. Always giving and giving gitu Kak. Karena ya balik lagi di semua agama pasti bakalan ngajarin Kak buat berbagi dan berbagi. Bagaimana kita memberikan sedikit rezeki kita ke orang-orang yang lebih membutuhkan gitu. Pernah juga saya melihat di online shop ada pebisnis yang sukses gitu Kak, dia sampai membagikan iPhone Kak, setiap hari membagikan 10 iPhone gitu Kak. Bayangkan, banyak banget kan Kak, bahkan ratusan juta tiap hari dia keluarkan gitu. Terus ada yang tanya, Kak, berapa omsetnya per bulan? Udah tinggi banget ya sampai bagi-bagi hadiah gitu. Terus dia bilang Kak, justru omset saya sekarang lagi turun-turunnya, makanya saya membagi setinggi-tingginya gitu. Jadi saya langsung klik gitu di hati saya, oh masuk akal juga ya gitu. Oh jadi bukan berarti ketika omset kita tinggi kita ngebagi, tapi justru malah ketika maksudnya kita lagi ngedown pun kita tetap harus berbagi juga supaya iya. Pas lagi ngedown gitu dia bilang semakin down omset saya justru semakin meninggikan ya sedekahnya itu Kak. Gitu.
Walaupun Selain mungkin dapat, juga tambah tinggi sedekahnya, tambah tinggi omsetnya, tetap harus membagikan lebih banyak lagi juga ya, Kak. nah, iya Kak. Mhm. Sama Nah, itu sebenarnya. teman-teman. Iya. Iya. Nah, itu teman-teman, sepertinya kita tidak terasa waktu, Kak, sudah 1 jam lebih. Masya 1 jam Allah. lebih. 1 jam lebih bersama Kak Sase. Nah, jadi teman-teman, kira-kira kan udah nggak ada yang bertanya ya. Kalau misalnya memang masih ada yang mau bertanya, bisa banget untuk di grup yang sudah kita sediakan, bisa banget bertanya. Di situ juga ada Kak Sase. Siapa tahu teman-teman juga mau tanya nih yang pada perempuan mau beli-beli beli-beli barangnya juga, bisa juga langsung chat Kak Sase juga. Kira-kira Kak nih, sebelum mengakhiri diskusi kita kali ini, closing statement yang Kakak mau sampaikan ke teman-teman peserta apa nih, Kak? Ya closing statement-nya semangat aja, jangan sampai kalian lost interest dengan bisnis, karena perdagangan itu sebenarnya sunnah dari Rasul kita ya. Terus kita juga jangan pikirin macam-macam, mulai aja dari mungkin sekecil apapun modal kita, mulai aja gitu. Yang paling penting mulai aja dulu, segala masalahnya nanti diselesaikan dengan caranya masing-masing. Ya. Oke, terima kasih banyak nih Kak Sase sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasanya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak, sudah bertanya, dan mungkin kalau misalnya ada kendala-kendala bisa chat di grup. Terus kalaupun misalnya mungkin agak private dan lebih teknis, bisa ya Kak chat Kak Sate juga. Bisa, ya, atau ada bisa teman-teman yang mau jadi reseller juga bisa Kak. Oh iya, kita boleh. banget nih reseller. Jadi aku sedikit mau memperkenalkan sebelum closing. Jadi Kak Sase itu menjual beberapa produk yang beberapa itu sudah aku pakai juga. Ini yang salah satunya nih. Ya. Aku Oh iya, itu. Jadi jauh sebelum Jadi kenal sama Kak Sase, kita berdua beli ya Kak gitu ya, Master Komedo. iya, betul. Jadi ini ada Shining Nails ya Kak. Jadi untuk mengkilatkan kuku-kuku, karena saya salah satu orang yang punya kebiasaan aneh yang suka ini kuku. Jadi kayaknya kayak kuku-kuku tuh kayak rusak. Jadi akhirnya karena tiba-tiba langsung Kak Sase jual ini, oke aku beli. Ini bagus banget. Terus ini juga masker Komedo. Terus ada juga ya Kak maskara yang super duper bisa memanjangkan bulu mata. Jadi dia itu muslimah friendly Kak. Makanya saya suka gitu. Karena kita nggak suka nih Kak kalau di bawah mata tuh kalau abis buka maskara ada hitam bawah mata dan susah banget untuk dihapusnya. Ini termasuk maskara yang easy to wash gitu, gampang dihapus. Buat cuma pakai air gitu Kak, jadi nggak usah beli eye makeup remover gitu. Kalau ada misalnya ada di muka, diulas gini aja pakai air udah hilang gitu. Ya jadi lebih mudah banget kalau misalnya kita lagi mau sholat, maksudnya kayak keluar gimana. Terus biasa kalau ini mau sholat kan ngewudu kan pasti ini lagi ya Kak. Jadi itu maskaranya Saskara ID recommended untuk teman-teman perempuan, atau mungkin yang laki-laki mau beliin untuk ibunya. Ibunya, tantenya, atau calon mertuanya, boleh banget tuh Kak. Calon istrinya juga boleh. Iya, calon istrinya juga boleh, atau istrinya. Nah, jadi teman-teman, terima kasih sekali lagi. Jadi kalau misalnya mau konsultasi bisa langsung ke Kak Sase. Jadi nanti insya Allah aku akan up kontaknya kakak ya di grup supaya siapa tahu ada teman-teman yang mau tanya-tanya langsung dan konsultasi langsung. Jadi di akhir
diskusi kita kali ini. Saya dari tim ini kita mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Tadi sempat ada jaringan yang kurang stabil, mohon dimaafkan. Dan teman-teman kalau misalnya ada request untuk kelas-kelas selanjutnya, bisa banget request ke DM dengan Instagram _ini_kita_id atau bisa langsung mengisi kolom feedback yang akan kita kirimkan kemudian. Insya Allah di kelas kali ini kita akan mengirimkan record dari kelas ini supaya teman-teman bisa belajar, atau misalnya kayak ada yang jaringannya kurang stabil atau gimana, tetap bisa menikmati dan belajar dari kelas ini. Semoga bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi Kak Syaila, Nur Amalia. Terima kasih ya Bita, teman rekan saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih teman-teman. Kalau gitu saya cukupkan pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto bareng nggak Kak Git? Oh iya. Foto bareng ya Kak. Ya. Tapi ini udah sisa 16 orang nih Kak. Nggak apa-apa ya. Mungkin karena terlalu asik diskusinya jadi akhirnya lupa. Kita foto bareng ya. Oke, dinyalain. Aktifin kameranya dong. Ini ada Fan, ada Isnur, ada Siti Nur Fadila. Salam kenal ya semua. Ada Ainan Kak Iva. Ada Aris Musli. Sangat bermanfaat. Ya, tadi ada 25 orang Kak, cuman udah beberapa yang live kayaknya. Oke, yuk. Bita ya yang foto ya, Bit. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak. Dah. Bye.